Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat pagi guys. Kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing dan tes ya guys. Ini untuk sebuah graphic card yang beberapa waktu lalu saya juga pernah dapat. Uh, ya, yeah. Di sini adalah Asus Expedition GeForce GTX 1050 Ti OC Edition 4GB DDR5 0 dB fan. Jadi kipasnya ini udah otomatis ya guys ya. Kipasnya dia akan berputar saat suhu menyentuh 60 derajat dan dia akan idle saat di bawah 60, yaitu biasanya di 50 derajat ya guys ya. Oke. Untuk serinya seperti ini, EX itu Expedition GTX 1050 Ti OC Edition 4G ya. Oke, kemudian nih boxnya ya mungkin teman-teman juga udah familiar dengan box si Asus Expedition ini. Ini ada apa ini, softwarenya mungkin ya, 14 days premium license. Oh, GPU TIC dari XSplit. Untuk bentuknya seperti ini ya, pasti sangat familiar. Kita akan buka dan tes ya guys ya. Ya kebetulan ini untuk box bagian luarnya ada seperti ini. Kita buka. Namun ini untuk box bagian dalamnya nggak ada ini. Tadi saya unboxing pertama nggak ada boxnya, tapi nggak masalah. Kita taruh dulu. Untuk VGA-nya di sini udah saya keluarkan dari static bag. Kelengkapannya ada box, kemudian ada static bag, ada graphic card speed setup ya, ini untuk setting ada semua menunya, dan juga ada GPU tweak dari Asus ya. Oke, teman-teman bisa install drivernya di sini atau download dari internet juga lebih oke ya, yang terkini mungkin. Oke, kemudian kita lihat untuk unitnya. Saya gunakan spons. Ya, di sini varian dual fan dengan kipas automatic ya. Kipas auto fan control dengan teknologi auto fan control 0 dB ya. Jadi dia memprioritaskan untuk ke silent. Kemudian PCI Express 16 kali. Kemudian untuk ini ada logo emboss Asus di sini. Ada portnya ada 3, yaitu DisplayPort 1 buah, HDMI port 1 buah, dan DVI port 1 buah, dan kinclong ya, kinyis. Kemudian untuk di bagian atas, oke, kita lihat di sini. Ini untuk part bagian atasnya tanpa menggunakan pin power tambahan. Jadi super hemat daya pastinya ya guys. Oke, kita lihat plat bagian belakangnya. Di sini juga masih bersih banget. Untuk part fiber di bagian belakangnya, segelnya masih utuh. Segel dari pabrikan Asusnya masih utuh ya. Kemudian untuk ini serinya, nomor seri dan serinya sama 24618. Kita lihat di boxnya 24618, cocok, mantap jiwa. Kemudian di plat fibernya masih bersih banget, dan kita akan langsung aja tes unit ini. Kita akan benchmark ya guys ya, bagaimana performa si Asus Expedition ini. Kita akan pasang. Oke. Ini tanpa pin power ya guys ya. Oke, jadi di sini saya suplai dengan PSU Coger CMX 700 watt 80 plus bronze tanpa pin port tambahan, dan saya menggunakan port HDMI ya. Kita akan nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kipas berputar dengan sangat senyap, mulus ya guys, tanpa pin power, dan dia udah idle auto fan control. Kita akan ke display. Sudah terload ya. Paskan dulu. Ini saya tes per 3 Februari jam 16.47 sore ya guys ya. Kita loading dulu sistem. Resolusi sudah berubah menjadi Full HD karena ini sudah tes yang kedua. Dari tes yang pertama tadi sudah saya lakukan saat unboxing.
Jadi ini driver sudah mendeteksi dengan baik. Untuk tes pertama tadi suhu terendah di 30-an ya, 32, 33. Suhu idle dengan kondisi kipas tidak berputar. Kita cek dulu untuk MSI Afterburner sudah terload. Kemudian kita buka tes power up GPU Z sekaligus 3D Mark ya, biar sembari menunggu loading. Kita look up di website. Ya, spesifikasinya seperti ini. Asus Expedition GTX 1050 Ti OC GP107 ya, nama grafik prosesornya dengan core di 768 shadernya. Kemudian bisa express 16 kali, saat ini stay di 4 kali 2.0. Kemudian vendornya, subvendornya tentu dari Asus. Kemudian untuk GDDR5 4GB dari Micron ya. Dengan driver Nvidia versi 456.71 DCH Windows 10 64 bit. Kemudian untuk base clocknya di 1342, 1752 untuk memory clock, dan boost clocknya di sini memiliki boost di 1455 MHz. Semua fitur ada kecuali ray tracing basic. Kemudian untuk sensor saat ini suhu di 36 derajat Celcius, suhu terendahnya di 35 derajat Celcius ya. Ini untuk tes kedua. Oke, kita akan taruh di sini dan kita akan jalankan benchmark. Oh ya, ini untuk TDP maksimal di 75 watt ya guys. 75 watt saja karena tanpa pin power tambahan, jadi super hemat daya. Teman-teman bisa gunakan PSU minimal di rekomend ya di 400-500 watt ya. Oke, kita akan jalankan Firestrike. Kita akan langsung running aja biar nggak terlalu lama. Kita akan jalankan Firestrike di preset 1080 ya resolusi monitor saya. Oke, please wait collecting system info. Kipasnya idle ya, dia nggak muter karena dia belum menyentuh 60 derajat Celcius. Firestrike graphic test 1. Sudah dipastikan ini lebih silent ya, teknologi 0 dB fan. Suhu 38 derajat Celcius tertera di layar. Oke, start di 45 derajat ya untuk benchmarknya. Framenya coba kelihatan nggak ya? Ya, untuk kelas 1050 Ti dia harus mencapai 1000. Tadi tes pertama di 1050 frame. Ini kita lanjut tes kedua, di berapa frame kah? Namun suhu hanya 62 derajat Celcius, suhu maksimal untuk bagian akhir tadi guys. Saat tes pertama ini pun kipas nggak muter karena stay di 50-an, 50 derajat Celcius ya. Ini di 1050 sama ya. Untuk tes pertama GPU clocknya di 1600-an. Lanjut ke grafik tes 2, kipas masih belum muter. Ini tandanya bahwa grafik card ini super adem ya. Super adem jaya. Di sini saya menggunakan kipas 1 2 3 4 5 6 7 8 fan. Untuk 8 house rata-rata ya, prosesor 1. Oke, start di 50 derajat Celcius, posisi 55 derajat Celcius. Dengan FPS di 43 FPS. Sudah 600 frame. TDP di 69 watt ya. Maksimal di 69 watt. Untuk load 99%, suhu saat ini di 59 derajat Celcius. Sudah 1000 frame. Kipas masih belum muter ya. Nah, kipas baru muter karena nyentuh 60 derajat Celcius guys. Seperti itu. Jadi ini proses pendinginannya juga cepet banget. Langsung selesai. Lanjut ke grafik tes untuk fisik tes ya. Di sini yang dites ini untuk iGPU-nya. Jadi VGA-nya bisa menurunkan suhu ini. Idle. GPU load di layar bisa dilihat hanya 12%, sedangkan prosesor di load di 3,7 GHz ya. Oke, cukup cepet banget ini menggunakan iGPU. Dan yang terakhir ini adalah combine test ya. Combine test ini di Firestrike ini yang paling berat, makanya durasinya nggak begitu lama karena ada banyak layer di layar. Kita akan lihat performanya untuk combine test kelas 1050 Ti ini di spek PC saya itu bisa mencapai 14 fps. Oke, 47 derajat Celcius dia akan langsung naik ke 50 biasanya. Ya, 52, 55, 58 ya. 12 fps.
13 fps, mantap. Suhu di 14 fps, oke. Suhu di 61 derajat celcius sampai 62 ya. Dan 62 derajat celcius ini suhu maksimal guys, suhu full loadnya, mantap jiwa. Oke, tes sudah selesai, kita akan lihat resultnya. Oke, di sini untuk skor grafiknya di 7700, basic score di 7200, combine-nya di 2700, dan fire strike score-nya di 6479 ya. Kemudian untuk average-nya di 6600 dan base-nya di 7700. Untuk GPU Z kita rubah ke highest dulu skornya. Ya, GPU clock di 1700-an guys, 1797, memory clock 1752 dan suhu maksimal hanya 62 derajat celcius. Ini masih adem banget. Average di 46 saat ini karena proses pendinginan suhu, dan suhu terendah di 30-an ya. Untuk tes pertama tadi di 33 dan ini 33-34, tes kedua ini di 35. Oke, kemudian untuk fan speednya ini maksimalnya 10% dia berputar, average 2%. Jadi jaraknya ya kurang lebih sekitar 8% ya untuk gapnya. Kemudian untuk TDP power draw-nya di 69 watt, seperti di website tadi dijelaskan 75 watt. Namun untuk kinerja yang saya gunakan saat ini dia hanya load di 69,6 watt maksimal atau 70 watt ya. Average di 44 watt dan saat idle dia hanya butuh 35,7 watt aja guys. Jadi super hemat daya. Oke, overall untuk performa grafikatnya mantap ya. Kita akan lanjut tes grafikat yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Jangan lupa subrek guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.